makam orang-orang kita atau warga, mungkin tentara yang berjuang pada masa zaman Belanda atau zaman Londo dalam bahasa Jawanya, di Kelurahan Tambahsari, Dusun atau Desa Serang, Limbangan, Kendal. Di dalam makam ini terdapat 24 orang yang dikubur dalam satu lubang. Menurut pengakuan seseorang yang saya tanya-tanya atau saya wawancara, bapak ini, kakak ini, mbah ini, salah satu ayahnya adalah dari ke-24 orang yang dikubur di makam tersebut. Waktu itu beliau masih kecil dan menurut pengakuan beliau, ke-24 warga tersebut, mungkin beberapa diantaranya ada yang tentara, dikumpulkan di area dekat jalanan ini oleh Londo atau Belanda, yang katanya akan diberikan sesuatu, dalam tanda kutip, dipropagandakan oleh Belanda bahwa mereka ke-24 orang ini akan diberikan sesuatu, entah tanda jasa, entah uang atau apa, menurut pengakuan kakek ini. Namun ternyata bohong, atau ke-24 orang ini dibohongi. Ke-24 orang ini dibunuh dengan cara dibedili atau ditembaki. Menurut versi beliau ini ya, bapak ini. Namun kalau menurut versi sejarah yang lain, mungkin bisa ditelusuri di berbagai media, karena saya hanya mengambil keterangan dari beliau. Mungkin jika ada sesepuh warga sini yang lain selain beliau ini juga keterangannya mungkin sama atau mendekati sama atau berbeda, tapi yang jelas intinya sama ya. Ketika zaman dahulu Belanda menjajah negara ini, dalam tanda kutip menjajahnya, ada sebagian pihak yang menyatakan bahwa Belanda itu betul-betul menjajah. Namun beberapa kalangan intelektual menolaknya pandangan tersebut, melainkan Belanda datang ke sini itu berdagang rempah-rempah dengan para sultan atau pemangku-pemangku negeri ini, elit-elitnya begitu. Namun karena sesuatu hal menjadi kisruh, akhirnya menurut sebuah channel YouTube bernama Paul Zhang menyatakan para sesepuh-sesepuh negeri ini itu bukan menyatakan hal-hal yang sebenarnya, namun menyatakan bahwa Belanda itu adalah golongan yang jahat, yang menjahati orang-orang lokal Indonesia. Lalu dari situ orang-orang lokal Indonesia, rakyat jelata begitu, bukan golongan terpelajarnya, percaya saja. Akhirnya terjadilah pemberontakan yang seperti kita lihat di media-media jika zaman sekarang. Namun bagi Anda yang menyaksikan tayangan ini, boleh percaya boleh tidak, Anda tinggal ini saja, memilah-milah dan Anda runut peristiwa sejarahnya. Sebenarnya manakah pihak yang benar, apakah Belandanya atau pemangku-pemangku sesepuh negeri ini di kala itu? Dan jika Anda sudah mengetahui jawabannya, tulis komentar.